Masalah kita hari ini, trias politika sudah tidak ada lagi. Salah satu ciri dari negara demokrasi adalah trias politika. Saling mengawasi antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sehingga rakyat dan bangsa diuntungkan. Tetapi hari ini tiga-tiganya udah gabung, udah menjadi sesuatu, sudah kompak. Istilahnya penggemar bola, mereka sudah membentuk klub bola oligarki United, di mana fungsi trias politika nyaris tidak ada lagi. DPR yang harusnya aktif merumuskan anggaran APBN dihapuskan kewenangannya dengan pada tahun 2020, sehingga tergantung pemerintah aja seenaknya menggunakan anggaran dan merumuskan pembiayaan dengan hutang yang makin lama makin ugal-ugalan. Nah, padahal pemerintah ini gagal memulihkan ekonomi. Bukan hanya karena COVID, sebelum COVID pun ekonomi sudah merosot, dengan adanya COVID semakin merosot, dan hari ini kehidupan ekonomi rakyat biasa susah sekali, uang yang beredar sedikit, dan rakyat betul-betul kehabisan daya beli, bahkan jadi korban dari pinjaman online yang bunganya sangat mahal. Pemerintah ini juga gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat karena bikin larangan ini itu dalam kaitannya dengan penanggulangan COVID, tetapi tidak mau bertanggung jawab untuk menyediakan makanan dan kebutuhan dasar untuk rakyat yang terpaksa melakukan isolasi mandiri. Gagal juga melawan korupsi, karena korupsi semakin merajalela, angkanya korupsi semakin dahsyat, dan yang kedua, anggaran rakyat seperti untuk COVID aja juga banyak yang dikorupsi. Gagal melawan korupsi karena Undang-Undang KPK dilemahkan dengan sengaja, sehingga KPK tidak seindependen seperti sebelumnya, sehingga pejabat makin lama makin berani melakukan kecurangan dan tindakan korupsi. Gagal menegakkan demokrasi, karena makin lama semakin otoriter, indeks demokrasi Indonesia turun cukup tinggi selama beberapa tahun terakhir. Indonesia bukan lagi negara hukum, tetapi lebih banyak negara kekuasaan. Hukum itu tunduk dengan maunya yang kuasa, dan hukum memilih-milih mana orang yang bisa ditindak, mana yang tidak. Ya, betul-betul bukan negara hukum, tetapi negara kekuasaan. Kawan-kawan, saudara-saudara, ini tidak bisa dibiarkan, karena makin lama ketidakadilan semakin tinggi, rakyat semakin susah, tetapi mereka yang kuasa semakin kaya dan semakin mengabaikan hak-hak rakyat di dalam soal keadilan dan kebutuhan dasar. Waktunya kita untuk mengembalikan demokrasi, mengembalikan Indonesia negara hukum, dan menegakkan keadilan buat semua. Hukum harus berlaku untuk siapapun, tidak pandang suku, agama, atau jenjang sosial. Saudara-saudara, apa yang kita bisa lakukan? Karena mereka telah membangun, membentuk klub sepak bola
sepak bola, Oligarki United tidak ada pilihan kecuali kita membentuk klub sepak bola baru, yaitu People United, rakyat bersatu. Karena hanya dengan kekuatan rakyat bersatu, kita bisa mendorong perubahan untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran buat bangsa kita. Terima kasih.